Bang Is, terkait SD nih kan memiliki usaha emas. Oh, iya. Nah, gimana nih? Artinya apakah itu bagian dari salah satu bentuk terlibatnya TPPU juga di usaha emas perhiasan milik SD sendiri? Ya, terima kasih untuk teman-teman. Harusnya pihak penyidik Kejaksaan Agung pidana khusus itu sudah menemukan ya, apakah ada kaitan atau tidak ada kaitan antara SD Gold itu brandednya toko emasnya Sandra Dewi dengan aliran uang yang didapat oleh suaminya. Harusnya sudah dapat itu mereka, karena lumayan waktunya sudah hampir sebulanan ya dari sejak toko emas itu digaungkan atau dikumandangkan oleh publik, oleh netizen plus 62. Kalau ukuran untuk tracing atau orang yang mencari informasi, seharusnya itu dalam tempo seminggu sudah dapat, rata-rata sudah dapat gitu. Apalagi kalau sudah terlibat PPATK ya, untuk menelusuri itu, kami yakin bahwa itu semakin mudah kan. PPATK kemarin sudah menjanjikan sudah ikut dalam proses kasus-kasus ini. Harapan kita itu bisa mendeklir dan atau membersihkan atau menyatakan bahwa bisnis emas itu terkait atau tidak terkait terhadap suami atau uang suaminya dalam pada kasus PT Timah ini. Memang publik merasa tertantang untuk mengetahui hal itu begitu. Nah, tapi sejauh ini perlu juga nggak sih artinya disita dulu gitu, karena kan ini baru diduga ya, kalau memang ada keterkaitan soal terkait TPPU-nya. Kalau idealnya diblokir atau disita itu bisa saja, atau memang sudah dijadikan target atau sudah dikaji oleh pihak penyidik bisa saja juga gitu. Tapi kalau sekarang sebaiknya memang pihak Kejaksaan Agung mempublikasi sudah seperti apa mereka terkait dengan toko emas itu atau bisnis emasnya, atau terkait dengan jet-nya itu, pesawat jet itu, karena sudah mulai terlihat bantahan-bantahan dari pihak Sandra Dewi sendiri gitu ya. Kalau memang mereka menyebut hal yang berbeda dari fakta-fakta atau yang disajikan mereka selama ini kepada publik melalui media sosialnya, tentu penyidik harus bisa memberikan data atau informasi terbaru terkait perbedaan itu. Nah, kalau seumpamanya ternyata usaha emas atau bisnis emasnya ini terkait dengan adanya pemecahan perjanjian pranikah, gimana tuh Bang? Kalau kita perhatikan ya, kami juga bingung kok perjanjian pranikahnya ada diucapkan saat ini. Kami masih tidak yakin terhadap hal itu. Nah, tetapi kalaupun memang itu ada, baik juga nanti bagaimana dipertontonkan perjanjian pranikah itu. Ya, kalau memang itu ada, dan kita harapkan agar perjanjian pranikah itu bersifat akta juga, bukan bersifat akta di bawah tangan ya, atau tidak tercatat gitu di pejabat berwenang. Harapan kita itu. Tapi kalau memang itu dikumandangkan kemudian disajikan menjadi seperti bagian dari perjanjian pranikah, apa iya Sandra Dewi dulu sudah punya bisnis emas sebelum nikah? Kan gitu ya. Itu mungkin bisa di tracing atau dilihat nanti ya atau tidaknya begitu dia. Bang, katanya ada info katanya Jenderal Bintang 4 yang terlibat kasus Komisi Timah. Ini misalnya Abang. Kalau kami sebut sebenarnya yang diduga terlibat itu Jenderal Bintang 4 inisialnya B, dan dia nanti teraliri atau terkonsolidasi walau pendek waktunya terhadap selebriti A, mungkin gitu ya informasinya. Kami yakin itu ada, dan memang mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang di dunia timah khususnya di Bangka Belitung sana paham dan yakin orang itu ada. Jenderal B itu memang ada kok. Memang dia ikut bermain di balik permainan tambang timah selama ini. Begitu dia. Tapi Bapaknya juga terlibat juga nggak sih Bang? Kalau kami perhatikan bahwa si B ini yang lebih dominan untuk menggerakkan, karena sejak dia masih aktif sampai dia pensiun itu dia memang pelaku
atau katakanlah dalam tanda kutip intelektual dader, bagaimana timah-timah hitam ini bisa keluar dari perut atau bumi Bangka Belitung dengan aman, nyaman, tidak ada gangguan, sehingga menjadi seperti produk timah yang putih bersih saja. Pada sesungguhnya si B ini perlu yang menurut saya, hemat kami, ditangkap atau diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung. Orang ini jahat. Gitu. Thank you. Tapi penanganan kenapa begitu lama bang ya dari pihak kejaksaan, hampir 40 hari Udah 40 hari ya. lebih ya. Harusnya memang pihak Kejaksaan Agung lebih cara lagi mempublikasikan apa-apa yang sudah mereka sajikan, udah mereka sentuh, udah mereka kerjakan kinerjanya, supaya pertanyaan publik tidak ada terkait dengan ada nggak atau tidak ada kerja mereka. Sayang juga kalau keberanian mereka selama ini membongkar kasus 271 triliun ini menjadi tidak baik hanya karena mereka tidak rajin untuk mempublikasikan apa pekerjaan mereka. Saran kita, Pak Jaksa Agung dikerahkan lagi anak buahnya untuk mensosialisasikan pekerjaannya, kinerjanya terkait dugaan tindak pidana korupsi 271 triliun tambang timah ini. Begitu nih. Oke. Ada perlu pengembangan lagi nggak sih bang dalam kasus pemeriksaan kasus timah ini bang? Kami juga sedang menunggu, harapan kita pihak Kejaksaan Agung menemukan hal-hal berbeda yang baik yang bisa untuk membongkar kejahatan-kejahatan ini lebih cepat dan lebih tuntas. Ya, terima kasih. Cukup ya. Dokter itu profesi. Kalau profesi, dia harus ikut ada tuntunan panduan bagaimana profesinya itu berperilaku terhadap publik. Yang kedua, harusnya Dr. Richard Lee mempunyai organisasi yang mengayomi profesinya sebagai dokter bidang kecantikan. Kalau memang Dr. Richard Lee adalah dokter yang mempunyai etika, mengedepankan etika, mempunyai standar profesi, dia tidak mungkin dan tidak baik melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan bohong, berbuat tidak baik, tidak menyatakan yang tidak seharusnya, kemudian dengan dalih apapun men-setting bahwa sesuatu sepertinya terjadi sehingga publik merasa di Sumatera Barat ada yang tidak baik. Nah, menurut hemat kami, Dr. Richard Lee ini tidak tepat untuk melakukan itu, dan kalau dia melakukan itu sebaiknya, karena sudah banyak resistensi, sudah diungkapkan bahwa itu salah, cepat minta maaf sebelum ditangkap polisi. Tapi katanya udah minta maaf. Kalaupun minta maaf kepada publik, sekarang harus dilihat pidananya jalan terus nggak? Siapa pelapor? Karena memang sudah tidak berbatas lagi perilaku atau perbuatan Richard Lee yang mengungkapkan itu, publik memberikan resistensi, publik melakukan perlawanan, publik mengambil sikap gitu. Jadi kalau dia dilaporkan ke polisi wajar. Tapi sudah ada beberapa pihak yang sudah melaporkan. Harusnya itu disikapi oleh polisi. Harusnya polisi cepat kerja. Jangan tidur Pak polisi. Gitu dia. Oke. Itu ngeri.